lagi di Sekolah Minggu GKI Surabaya. Gimana kabar kalian semua? Pastinya kalian baik-baik saja kan? Kita para lose-lose juga berharap kalian baik-baik saja. Ayo, hari ini sebelum kita memulai Sekolah Minggu kita hari ini, kita mengucap syukur dulu sama Tuhan. Kita mau berterima kasih karena Tuhan itu sungguh baik bagi kita. Ia boleh memberkati kita dari hari ke hari. Kita mau sama-sama kita mau nyanyiin lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Semalam Kau boleh memberkati kami, hari berhari Kau boleh memberkati kami. Kau juga begitu baik bagi kami. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur, kami sungguh berterima kasih buat semua yang boleh Kau berikan kepada kami. Tuhan, hari ini kami memulai sekolah minggu kami ya Tuhan. Biarlah Kau memberkati sekolah minggu kami ini, agar kami dapat memuji, kami juga dapat mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, kalian masih ingat gak cerita minggu lalu? Cerita tentang Yakub dan Esau. Nah, hari ini kita mau lanjutin cerita daripada Yakub dan Esau. Tapi, sebelum kita mau lanjutin ceritanya, kita mau memuji Tuhan dulu. Langsung mau ngajak kalian semua, kita mau sama-sama, kita mau belajar, kita mau nyanyiin lagu Berani Tampil Beda. Kalau ada teman-teman yang tahu, kalian boleh nyanyi ya. Yang belum tahu, kita boleh belajar sama-sama.
sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, kita menyanyikan lagi sebuah lagu. Kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, berkatilah kami, supaya kami dapat duduk diam, supaya kami dapat fokus mendengarkan cerita-Mu hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, minggu lalu, kalian masih ingat gak bercerita tentang apa? Minggu lalu bercerita tentang Yakub dan Esau. Setelah Yakub bertemu dengan Esau, ia pun pergi. Ia datang kepada Laban. Ia bekerja bersama Laban selama 7 tahun lamanya. Yakub bekerja dengan Laban selama 7 tahun agar ia bisa menikahi anak bungsu Laban, yaitu Rahel. Akan tetapi, setelah Yakub bekerja selama 7 tahun, ia ditipu oleh Laban. Ia bukan menikah dengan Rahel, melainkan ia menikah dengan anak sulung Laban yang bernama Leah. Karena hal itu akhirnya Yakub memutuskan untuk bekerja lagi selama 7 tahun lagi agar dia bisa menikahi si Rahel. Setelah 7 tahun Yakub pun menikah dengan Rahel. Akan tetapi Yakub tidak memiliki anak laki-laki dari Rahel, sedangkan ia memiliki banyak anak laki-laki dari Leah. Akhirnya Yakub bersama dengan Rahel mendapatkan seorang anak laki-laki yang ia namakan anak itu adalah Yusuf. Nah, kalian tahu gak, Yusuf ini adalah anak kesayangan Yakub. Ia sangat disayangi oleh Yakub. Nah, setelah beberapa lama, akhirnya Yakub mendapatkan seorang anak laki-laki yang ia namai anak itu Benyamin. Jumlah anak Yakub sudah 12 orang. Akan tetapi, meskipun Yakub memiliki 12 orang anak, ia tetap hanya lebih mengasihi Yusuf. Karena ia sangat mengasihi Yusuf, ia memberikan sebuah jubah yang sangat indah miliknya untuk anak itu, untuk si Yusuf. Coba kalian pikirkan, kalau misalnya kalian jadi Yusuf nih, kalian diberikan jubah yang sangat indah sekali. Kalian senang gak? Iya, pasti kalian senang kan? Nah, tetapi jikalau kalian berada di posisi sebagai saudara-saudara Yusuf yang lain, apa yang kalian rasakan? Apakah kalian sedih? Atau kalian kesel? Atau gimana? Saudara-saudara Yusuf yang lain, mereka tuh kesal sama Yusuf karena hanya Yusuf yang diberikan jubah yang sangat indah itu.
sedangkan anak-anak yang lain tidak diberikan oleh Yakub. Beberapa hari setelah itu, Yusuf pun bermimpi bahwa mimpinya itu yang diceritakannya adalah ketika ia bersama dengan saudara-saudaranya sedang mengikat padi dari saudara-saudaranya itu nunduk kepada padi yang dia ikat. Wah, dia terkejut, lalu akhirnya ia menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya dan juga ayahnya. Kalian mau tahu gak apa yang direspon oleh saudara-saudaranya? Saudara-saudaranya sangat kesal sekali sama dia, karena saudara-saudaranya berpikir bahwa bahwa Yusuf mengejek saudara-saudaranya. Mereka bilang begini, apakah kamu akan menjadikan kami budak? Seperti itu katanya. Lalu setelah beberapa hari, Yusuf pun bermimpi lagi. Diceritakannya lagi dalam mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Ia bercerita bahwa matahari, bulan, dan 11 bintang tunduk atas aku. Wah, mendengar hal itu, saudara-saudara Yusuf sangat kesal sekali. Mereka marah sekali. Mereka bilang lagi kepada Yusuf, apakah kamu menganggap kami ini budakmu? Mereka bilang begitu. Karena hal itu mereka kesal, mereka pun jengkel. Beberapa hari setelah Yusuf menceritakan mimpi itu, di suatu saat Bapak Yakub menyuruh Yusuf untuk menemui saudara-saudaranya. Mereka menyuruh Yusuf untuk melihat gimana keadaan saudara-saudaranya. Karena pada saat itu saudara-saudara Yusuf sedang pergi mencari rumputan yang sangat bagus untuk makan domba-domba mereka. Ketika saudara-saudaranya Yusuf sudah melihat Yusuf dari kejauhan, mereka langsung berkata, wah, si tukang mimpi datang. Bagaimana kalau kita membunuhnya? Begitu kata saudara-saudaranya Yusuf. Menurut kalian, ini mereka saudara-saudaranya itu jahat atau tidak? Jahat. Saudara-saudara Yusuf membenci sekali sama Yusuf, makanya mereka berpikir seperti itu. Tetapi salah satu dari saudara Yusuf bilang seperti ini, kita jangan membunuhnya, kita cukup lemparkan saja dia ke sumur yang kering itu. Kalau kita mengambil jubahnya dan kita mengkotorkan jubahnya dengan darah. Oke, ternyata ketika Yusuf sudah datang menemui mereka langsung membuang Yusuf ke dalam sumur itu. Nah, salah satu saudaranya yang mengusulkan untuk hanya membawa Yusuf ke sumur itu karena ia berpikir ia akan menyelamatkan Yusuf dan kembalikan Yusuf kepada ayah mereka. Akan tetapi itu tidak berhasil. Ketika Yusuf sudah dibawa ke sumur itu, saudara-saudaranya yang lain melihat bahwa ada segerombolan orang yang menunggangi unta. Mereka sedang mencari budak-budak untuk dibawa ke kerajaan ke Mesir. Wah, melihat hal itu, saudara-saudaranya Yusuf pun beralih pikiran. Mereka berpikir mereka akan menjual Yusuf kepada orang-orang itu dan membawa Yusuf ke Mesir. Akhirnya mereka pun berbicara dan bertemu dengan orang itu. Mereka pun memberikan Yusuf kepada orang-orang itu untuk dibawa ke Mesir untuk dijadikan budak. Wah, menurut kalian gimana? Sedih nggak menjadi Yusuf? Sedih. Kan tetapi Yusuf tidak pernah mengeluh. Ia tetap yakin, dia tetap percaya sama Allah. Yang sungguh baik itu. Akhirnya setelah Yusuf sampai di Mesir, dia bekerja sangat giat sekali. Akhirnya karena Yusuf bekerja sangat baik sekali, Potifar memberikan kepercayaan kepada Yusuf untuk memegang kendali atas tempat itu. Wah, Yusuf tetap bekerja sangat giat sekali. Akan tetapi istri Potifar tidak suka. Lalu istri Potifar pun menceritakan sebuah kebohongan yang akhirnya membuat Yusuf masuk ke dalam penjara. Yusuf berada di penjara bersama dengan 2 orang. Dia berada di penjara bersama dengan juru minum dari Potifar dan juga juru
roti dari Potifar. Nah, di dalam penjara itu si juru minum dari lalu ia menceritakan mimpi itu kepada Yusuf karena mereka penasaran apa yang arti mimpinya itu. Selain si juru minum yang bermimpi, juru roti Potifar ini juga bermimpi. Akhirnya mereka menceritakan itu kepada Yusuf. Suatu pagi mereka pun menceritakan mimpi itu kepada Yusuf. Si juru minum itu menceritakan bahwa ia bermimpi, ia membawa anggur dari sebuah pohon anggur dan ia memeras buah anggur tersebut dan ia memberikan anggur itu kepada Firaun. Mendengar hal itu, Yusuf pun langsung tahu. Yusuf diberikan Allah kemampuan untuk mengartikan sebuah mimpi. Akhirnya Yusuf pun mengartikan mimpi itu. Yusuf berkata seperti bahwasanya 3 hari lagi kamu akan keluar dari sini dan kamu akan kembali membawakan anggur kepada Firaun. Tetapi kamu harus ingat, setelah kamu keluar dari sini, kamu harus memberitahukan Firaun bahwa harus menyelamatkan aku. Begitu kata si Yusuf. Mendengar hal itu, juru minum itu langsung bilang gini, iya, saya pasti akan menyelamatkanmu. Setelah juru minum itu bercerita, juru roti pun juga bercerita kepada Yusuf. Juru roti pun bercerita mimpinya kepada Yusuf juga, bahwa pada waktu itu ia membawa 3 bakul roti di atas kepalanya dan burung-burung datang memakan semua roti-roti yang ada di atas kepalanya. Yusuf pun langsung bilang, 3 hari lagi kamu akan digantung. Dan ternyata semua itu terjadi. Nah, lalu setelah apa yang Yusuf artikan itu terjadi, semua juru minum itu kembali melayani Firaun, juru roti akhirnya digantung. Nah, juru minum sudah keluar dari penjara, akan tetapi juru minum ini tidak melakukan sesuai dengan janjinya yang ia akan memberitahukan kepada Firaun bahwa harus menyelamatkan temannya. Sudah karena juru minum itu tidak menepati janjinya, Yusuf pun tetap berada di penjara selama 2 tahun lagi. Sudah 2 hal yang membuat Yusuf sangat sabar sekali, karena ia masih ingat bahwa Allah itu pasti melakukan yang terbaik. Setelah 2 tahun lebih Yusuf berada di penjara, akhirnya suatu saat dia mendengar kabar bahwa si Raja Firaun bermimpi. Ia bermimpi bahwa saat di tepi sungai Nil, ia melihat ada 7 lembu gemuk yang sedang berada di tepi sungai Nil. Lalu ada lagi 7 lembu kurus. 7 lembu kurus ini memakan 7 lembu yang gemuk itu. Firaun sangat penasaran dengan arti mimpinya. Lalu akhirnya Firaun pun memanggil semua orang-orang pintar, semua orang-orang yang baik dalam kerajaan itu, semua orang-orang yang menurutnya yang hebat untuk mengartikan mimpi itu. Tapi ternyata tidak ada satu pun dari mereka dapat mengartikan mimpi itu. Karena tadi Firaun bertemu dengan juru minum itu tadi, akhirnya juru minum itu pun memberitahu kepada Firaun bahwa ada satu orang yang bisa mengartikan mimpi. Juru minum itu menceritakan tentang mimpinya sebelumnya yang sudah ia ceritakan kepada Yusuf. Akhirnya Firaun pun memanggil Yusuf. Lalu ia bercerita lagi bahwa ia bermimpi saat di tepi sungai Nil. Ia melihat 7 lembu gemuk dan 7 lembu yang kurus. 7 lembu kurus ini memakan lembu yang gemuk. Setelah mimpi itu, Yusuf menceritakan lagi mimpinya yang kedua, bahwa pada saat itu ada 7 ikat padi yang gemuk dan 7 ikat padi yang kurus. 7 ikat padi yang kurus memakan 7 ikat padi yang gemuk itu. Mendengar hal itu, Yusuf langsung memberitahu bahwa nanti 7 tahun ke depan akan terjadi yang dimana namanya masa kejayaan dari kota itu. Mereka akan berlimpahkan banyak sekali makanan, bahkan lebih. Tetapi 7 tahun berikutnya
mereka akan kekurangan makanan. Semua panen tidak berhasil, tidak ada yang berakar, tidak ada yang bertumbuh, tidak ada yang berbuah. Setelah memberitahu hal itu, akhirnya Firaun berpikir bahwa kamu adalah orang yang sangat hebat. Kamu bisa mengartikan mimpi saya. Lalu Firaun memutuskan untuk membebaskan Yusuf dari penjara dan menyuruh Yusuf untuk mengatur semua itu. Menyuruh Yusuf untuk menyuruh orang untuk mengumpulkan gandum-gandum makanan padi-padi itu untuk disisihkan di 7 tahun saat kelaparan itu. Agar mereka bisa menjual makanan itu dengan uang nantinya. Nah, Yusuf tetap terus bekerja keras sampai dengan ia menjadi orang kepercayaan Firaun. Dia tetap bekerja dengan giat. Nah, kesimpulan dari cerita kita hari ini, kalian harus menjadi seperti Yusuf. Apapun yang terjadi dalam kehidupannya, ia tetap terus bersemangat. Ia tahu pasti ada suatu hal yang baik yang akan Allah berikan kepada dia. Bukan hal yang jelek, melainkan hal yang baik. Jadi dia tetap harus percaya dan tidak boleh lupa akan semua hal-hal yang baik itu. Nah, sebelum kita mau mengakhiri cerita kita hari ini, Rasul mau memberikan ayat hafalan dulu nih. Ayat hafalannya terdapat di Roma 8 ayat 28. Nanti kalian boleh baca di rumah. Setelah kalian hafal, kalian boleh rekam dan kirim ke WhatsApp saya. Oke? Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami boleh mendengarkan cerita tentang Yusuf. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat kasih-Mu. Sekali lagi kami boleh beribadah hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berucap syukur. Amin. Sampai jumpa, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 17. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 17. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 17. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 17. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Terima kasih. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 17. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 17. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 17. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 17. Bersukacitalah senantiasa dan tetaplah berdoa. Shalom, nama saya Hillary. Saya akan membacakan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 17. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Terima kasih.